platform daring global tertinggi seperti Google, Facebook, YouTube, Alibaba, Amazon, TikTok, dan platform-platform hebat lainnya. Seiring dengan tumbuhnya permintaan pasar sebagai platform layanan iklan komprehensif, Future View Tech memiliki 3 bagian utama. 1. Bagian periklanan. Pengguna dapat mengunggah video atau komoditasnya ke dalam aplikasi, berbagi pesan dengan pengguna lain, hingga mempromosikan komoditas mereka, saling menguntungkan satu sama lain. 2. Model bagi hasil. Selesaikan misi harian dengan menonton video dan dapatkan lebih banyak viewpoint. 3. Ekosistem perdagangan elektronik. Menggerakkan pengeluaran pengguna dan aktivitas promosi melalui sistem, meningkatkan permintaan domestik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Misi Future View Tech ialah membangun industri periklanan terbesar di Asia, infrastruktur terkuat, entitas periklanan satu atap, dan platform layanan iklan komprehensif yang menghubungkan konsumerisme beserta umpan balik dengan menyediakan klien sebuah layanan berkualitas tinggi, presisi, kenyamanan, dan efisiensi. Future View Tech menjadikan internet bekerja untuk Anda, menghasilkan solusi ekosistem periklanan paling unggul. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, para VTubers ya dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali pada malam hari ini perkenalkan nama saya Hafizuddin Alvar. Saya hari ini akan membantu acara Education Program 3 ini sampai dengan selesai ya. Nah, ini ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian di awal sebelum kita masuk ke materi utamanya ya. Yang pertama adalah harap Bapak Ibu sekalian ya fokus selama acara dimulai. Yang kedua, harap catat jika perlu ya. Yang ketiga, di sini tidak ada sesi tanya jawab. Jadi setelah ini bisa tanyakan lebih lanjut kepada pengundang Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat adalah jangan lupa join audio ya seperti yang di bawah ini ya. Jadi tinggal Anda klik yang kayak gambar mic atau headphone seperti itu, kemudian klik yang call via device audio ya. Jadi cukup mudah sekali ya. Nah, ini mungkin saya ingin melihat dulu. Nah, seperti contohnya ada di sini Pak Sutopo belum join audio, kemudian juga ada Ibu Dewi juga belum join audio ya. Nanti bisa harap bisa diinfokan ke beliau-beliau ya, bagi yang kenal ya. Kemudian juga ada Wito Handoko juga belum join audio ya, dan lain-lain teman-teman sekalian ya. Nah, oke, itu aturan yang berlaku di acara pada malam hari ini ya. Dan tampaknya sudah tidak sabar lagi nih ya Bapak sekalian ya, kita ingin mendengarkan sebuah sharing tentang education program ketiga dari My Future Business School ya. Dan di mana materi ini akan disampaikan oleh seseorang yang sangat kompeten sekali. Beliau adalah berlatar belakang sebagai seorang HRD dan beliau juga seorang trainer motivasi dan kepemimpinan ya. Langsung saja kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Mona. Silakan Pak. Baik, selamat malam semua para VTuber ya, dan selamat berjumpa lagi di acara education program yang ketiga ini. Pada malam hari ini kita mau belajar tentang kondisi era internet dan juga kita mau melihat bagaimana visi perusahaan ke depannya, dan juga kita mau membahas tentang nilai PP yang akan kita dapatkan nanti ke depannya seperti apa ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman hidup saya ya. Dalam beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 3, 4, 5 tahun yang lalu ya, biasanya kalau saya mengajak anak-anak saya pergi jalan-jalan atau menginap di hotel ya, mereka selalu bertanya macam-macam ya, tempatnya enak apa enggak, tempatnya bagus apa jelek ya, ada kolam berenangnya tidak, atau ada tempat lainnya, dan 1000 pertanyaan yang membuat mereka untuk tertarik bisa ikut. Tetapi pada zaman sekarang
mereka pertanyaannya cuma satu, saudara-saudara. Ya. Mereka bertanya, ada internetnya nggak? Kalau saya bilang nggak ada, wah mereka sudah mulai tidak semangat. Kalau saya bilang ada, dia nggak peduli mau kemana, yang penting ada internetnya. Nah, itulah kira-kira zaman sekarang itu seperti itu, Bapak Ibu, sudah sekalian, dan rekan-rekan VTuber. Ya, internet menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kita sekarang. Anak-anak di desa, ya sekarang, dia nggak minta ke neneknya minta uang jajan untuk beli permen atau beli es krim, enggak. Anak-anak di desa sekarang mintanya, "Nek, minta kuota dong." Neneknya bingung ya kan, anak zaman dulu nggak tahu apa itu kuota, dipikir makanan apa kuota ya. Nah, zaman sudah berubah. Oke, ABG sekarang pun ya dia lebih suka kehilangan pacar dari kehilangan sinyal. Sinyal buat dia lebih penting daripada pacarnya. Itulah zaman era internet seperti itu kurang lebih. Oke, next Pak Dwi. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa di era internet dunia menuju atau bergerak yang namanya ke industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Ya, sebelum kita bahas industri 4.0, mungkin kita lihat sejarahnya dulu. Kita mulai di industri 1.0 atau 1.0. Nah, di sana ditemukan yang namanya mesin uap. Sebelum mesin uap ditemukan, para buruh biasanya punya peranan penting dalam memproduksi sesuatu. Tenaga mereka menjadi bagian yang penting untuk menghasilkan produksi. Tetapi sejak ditemukan yang mesin uap, buruh-buruh banyak yang kehilangan pekerjaan karena tenaga mereka digantikan oleh mesin. Di saat itu mulai terjadi namanya skala industri yang besar. Produk produksi udah mulai diproduksi bukan untuk keperluan kita saja, tapi udah mulai disebar ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Dan juga terciptanya mesin-mesin mobil, ya, sehingga jarak dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi semakin dekat. Dengan revolusi industri yang pertama ini terjadi perubahan tingkah laku seseorang dan budaya seseorang, sehingga menyebabkan adanya penyesuaian dari yang lama ke yang baru. Lalu industri 2.0 atau 2.0 itu mengalami perubahan di mana ditemukannya listrik. Dengan terciptanya alat listrik, terjadi lagi perubahan dalam kehidupan bersosial. Ya. Produksi menjadi lebih efisien dan menjadi lebih murah, dan kuantitasnya menjadi lebih banyak. Pada saat revolusi yang pertama, ya, mesin uap yang ditemukan, orang bekerja hanya pada siang hari, malam hari mereka tidak bekerja. Tapi ketika listrik ditemukan, malam pun mereka bisa bekerja dan produksi melimpah ruah, sehingga perlu adanya penyebaran yang lebih luas lagi. Yang malam bisa menjadi siang. Nah, pergeseran-pergeseran inilah akan membentuk budaya baru. Dan kemudian industri 3.0 atau 3.0 diketemukannya yang namanya semikonduktor. Ya, terciptanya lah komputer dan robot. Di sini mulai lagi terjadi perubahan. Tenaga manusia dan juga pikiran manusia dirubah atau digantikan oleh komputer. Ya, saya mengalami masa di mana masa industri 3.0 itu saya mengalami pergantiannya. Nah, pada waktu itu, ya, saya sedang
sedang menjalankan skripsi. Ya, waktu itu saya ingat bahwa komputer yang pertama itu gede, ya kan, lalu pakai disket, ya. Waktu itu saya hanya pakai untuk Word, ya, Excel sederhana gitu ya. Nah, pada saat kita waktu skripsi, yang paling menakutkan bagi kita, kalau skripsi kita itu diperbaiki, kita mesti ngulang lagi, ngetik lagi dari nol, ya, begadang lagi. Nah, pada saat itu saya terbantu dengan adanya perkembangan teknologi yang namanya komputer itu. Teman-teman saya, dia kalau skripsinya diperbaiki, ngomel-ngomel, tapi saya tenang-tenang aja. Kenapa? Karena saya hanya tinggal edit yang di bagian dikoreksi aja, yang lainnya saya tidak ketik lagi. Nah, dengan adanya perubahan ini, kita menjadi lebih enak, kita menjadi lebih mudah. Nah, sekarang di tahun 2000-an ini mulai masuk namanya industri 4.0, yaitu dengan ditemukannya internet. Ya. Di industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Ya, di sini meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu. Oke, bisa next, Pak. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, next lagi. Tenaga manusia mulai tergantikan oleh robot. Oke. Nah, di dalam 4.0 ini ada beberapa yang terjadi yang akan saya coba jelaskan kepada rekan-rekan, ya, supaya rekan-rekan punya gambaran. Kira-kira nih 4.0 ini apa sih isinya? Ya. Yang pertama itu Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Di sini mesin terkoneksi dengan internet dan dia mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia. Nah, kita lihat di gambar, ya. Robot sedang berjalan, orangnya tidak menyentuh robot, hanya memegang tablet dan robot jalan sendiri. Ya, itu masih belum canggih rekan-rekan. Yang lebih canggih lagi, ya, robotnya ada di negara jauh sana, ya, ada di Amerika, ada di Cina, orangnya ada di Indonesia, orangnya meremot dari Indonesia, robot di sana jalan sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang di Indonesia. Itulah yang namanya Internet of Things, IoT. Dan sekarang sudah menjadi suatu yang biasa bahwa internet ini menjadi poin yang paling penting. Ya. Yang kedua, augmented reality. Apa itu augmented reality? Augmented reality itu menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata. Ya. Beberapa hari lalu, saya mendapatkan satu kiriman video. Ada satu pertunjukan di Cina, di mana ada satu gabungan antara dunia nyata dengan dunia maya. Nah, dalam pertunjukan itu ada seorang yang memainkan alat musik, ya. Lalu pada saat dia memainkan alat musik muncul seorang penyanyi. Penyanyinya ini bukan manusia, kan? Penyanyinya ini animasi, ya, dari komputer dan benar-benar real seperti manusia. Dan suasana di panggung tiba-tiba berubah menjadi di sungai, berubah lagi menjadi di hutan, berubah lagi menjadi di tempat salju, dan perubahan itu begitu halus dan seakan-akan kita berada di tempat itu secara nyata. Nah, itulah yang namanya augmented reality, di mana kita dibawa ke dalam dunia maya tanpa kita sadari sebenarnya kita tidak berada di situ, tapi akan kita berada di sana. Ya. Nanti mall ada di HP kita. Kita pergi ke mall tanpa harus beranjak dari tempat tidur kita, dan kita benar-benar seakan-akan ada di mall. Ya. Kita juga mau mencoba baju, nanti kita hanya ada di dari HP kita ambil baju, kita coba, ya, foto kita ada di HP, dan kalau cocok, oke, nanti bajunya nyampe ke kita,
dan kita pakai persis seperti apa yang kita lihat di HP. Nah, inilah yang terjadi ke depannya akan seperti itu. Yang ketiga yaitu namanya artificial intelligence, yaitu teknologi komputer yang memiliki kecerdasan mirip seperti manusia, bahkan lebih cerdas dari manusia. Ya, sekarang sudah mulai banyak di Jepang dan di Cina. Robot itu mirip seperti manusia. Ya, dia udah bisa mempunyai mimik yang benar-benar halus. Kalau di keramaian kita nggak bisa bedakan lagi ini robot atau manusia. Ya, maka dia punya respon yang udah mirip seperti manusia. Jangan heran ya, nanti kita tidak lagi dikejutkan kalau orang menikah sesama jenis, yaitu gays atau lesbian ya. Tapi lebih hebat lagi nanti ada manusia yang menikah dengan robot. Bayangkan, rekan-rekan, menikah dengan robot, kalau robotnya hamil melahirkan anaknya setengah manusia setengah robot, wow, mengerikan, ya kan? Nah, ada satu film yang berjudul I, Robot, itu dimainkan oleh Will Smith, ya, itu sekitar beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia menggambarkan bagaimana robot itu bisa menciptakan robot yang lainnya yang persis sama atau bahkan lebih pintar dari penciptanya. Dan nggak ada manusia satupun juga. Nah, itu yang namanya artificial intelligence, dan ke depan itu akan menjadi hal yang biasa buat kita. Dan yang berkaitan dengan bisnis kita, ini yang keempat, kita namanya big data. Nah, apa itu big data? Big data itu informasi yang besar untuk mengambil keputusan dalam bisnis atau menjalankan bisnis berdasarkan data yang tersedia. Nah, inilah yang sedang booming sekarang ini ya, dengan namanya big data. Nah, apa itu nanti kita lihat. Oke, bisa next Pak. Nah, ini contoh ya, kita bisa melihat indahnya dunia itu hanya dari sofa ya. Kita mau ke Paris, ke Amerika, ke Prancis, kita hanya lihat di HP, kita usahakan melihat dunia nyata ya. Ini masih belum canggih, yang namanya augmented reality itu jauh lebih canggih lagi ya. Sekarang belajar di sekolah itu dari rumah itu biasa ya. Sekarang anak saya udah 2 bulan ini belajar di rumah, saya berebutan tempat dengan dia ya, kantor saya dipakai buat belajar, dan ya inilah kenyataan dunia sekarang itu seperti ini ya. Oke, bisa next Pak. Oke, nah dengan adanya internet ternyata ada sisi negatifnya juga. Kita bisa kehilangan pekerjaan. Jangan heran nanti Bapak Ibu, ya, anak-anak kita itu akan sulit dapat pekerjaan. Karena pekerjaan udah diambil alih oleh teknologi. Sekarang yang dikerjakan oleh orang itu udah dikerjakan secara otomatis. Kita yang udah hampir expired ya, yang kalau istilah ABG ya, atau ABG itu angkatan baru berusia bocah atau berusia 50, ya sudah mulai kita ini nggak bisa bekerja lagi karena yang keahlian kita ini udah nggak bisa dipakai, udah expired. Nah, tetapi kita juga kalau mau berkembang, kita akan bisa mengikuti dan membuat internet bekerja untuk kita. Tetap ada peluang bagi orang yang mau berubah, mau belajar. Kita tetap ada peluang. Yang penting kita mau berusaha. Oke, next Pak. Ya, nah, internet bisa bekerja untuk kita. Oke, next lagi. Ya, nah, ini dibuka semua aja Pak. Oke, nah ini ya contoh-contoh yang namanya big data. Gojek itu sebagian besar dari kita hanya mengerti bahwa dia hanya tukang ojek yang mengantar mengantar makanan, ya kan. Airbnb, mungkin ada yang belum mengerti Airbnb itu apa. Airbnb itu kalau kita punya rumah atau punya apartemen yang kita mau sewakan, ya kita tidak perlu lagi melihat ketemu sama customer, kita masuk ke sistem Airbnb namanya, ya, mereka mengatur sendiri, ya. Dan mereka ini
ini berdua ini adalah big data. Bukan sekedar Gojek supermarketnya atau RBN itu penyewanya, tapi dia mengumpulkan banyak data-data dan data-data itu orang untuk bisnisnya. Nah, saya punya pengalaman satu, ya, yang namanya sekarang ini kalau kita ke luar negeri, kita mau nyewa apartemen, kita tidak ketemu sama satu orang pun. Di sana sudah mulai pakai aplikasi semua, ya. Kita dari handphone kita cek apartemen mana, ya. Nanti dia akan kasih paspornya ke kita ambil kunci di box, lalu kita masuk kamar udah tersedia dan kamar udah ada paspornya di HP kita. Nanti kita pulang, kita tinggal taruh kunci lagi di box dan kita tinggal, udah beres. Jadi kita menyewa hotel atau menyewa apartemen tanpa ketemu siapa pemiliknya atau bahkan pengurusnya juga kita nggak tahu. Nah, itulah era internet itu seperti itu. Dan kita di sini punya satu peluang di Fitur. Fitur bukan cuma sekedar untuk menonton video atau iklan. Fitur ini merupakan satu perusahaan yang akan menggabungkan antara bisnis dan big data. Itulah yang akan kita bahas sekarang ini. Fitur mau dibawa kemana oleh owner dari Fitur. Nah, oke, next Pak. Nah, coba kita lihat pengalaman orang-orang yang sudah berhasil. Dulu, 25 tahun yang lalu, ada seorang yang di garasi yang jelek ini, ya, dia ingin membuat website yang dipakai orang di seluruh dunia di tempat. Waktu dia ngomong seperti itu ke teman-temannya atau orang lain akan bilang apa? Next Pak. Dia akan bilang, penipu. Mana mungkin ada orang yang mau, ya, memakai, semua orang dunia memakai website kamu. Ternyata dia adalah next Google. Sekarang siapa yang nggak kenal Google? Ya, bahkan Google mengalahkan orang-orang pintar di Indonesia. Ya? Jadi kalau kita punya masalah, jangan pergi ke orang pintar. Orang pintar sekarang udah tidak pintar, ya. Tapi kita pergi ke bukan ke Mbak Marija, tapi pergi ke Mbak Google. Nah, Mbak Google bisa memberikan semua jawaban yang kita tidak tahu. Oke, next Pak. Nah, ini ada satu gambar, ya. Ada satu orang yang cungkring itu kecil, ya kan? Kecil, ya, jelek, hidup lagi, ya kan? Dia sedang mengumpulkan anak muda. Nah, ceritanya orang ini, dia nasibnya sial banget. Dia melamar kemana-mana, nggak ada orang yang mau terima dia. Dia pernah cerita gini, dia pernah melamar di suatu restoran cepat haji, ya. Dia tidak sebutkan namanya, tapi kalau nggak di Kentucky gitu ya, kurang lebih ya. Waktu itu ada 20 orang yang melamar, ya. Dan 19 yang diterima. Cuma satu yang diterima, orang itu. Ya. Dia berkata begini, saya mau membuat website atau aplikasi untuk melakukan jual beli secara online. Orang akan beli lewat internet. Waktu dia ngomong seperti itu, internet zaman itu masih amburadul, ya, kecepatannya masih kecil, masih lemah. Belum ada banyak orang yang tahu tentang internet, tapi itu internet, ya. Nah, waktu dia ngomong gitu, apa kata orang? Pak, orang akan bilang, ya penipu, ya kan? Nah, orang siapa dia? Sekarang kalau Anda tidak kenal orang ini, berarti Anda udah kadaluarsa, ketinggalan zaman. Dialah yang namanya Jack Ma. Dia yang menciptakan namanya Alibaba. Tampang jeleknya itu sekarang sering muncul di TV-TV dan dia berbicara dengan banyak orang dan semua orang mendengarkan dan melihat dia orang hebat. Oke. Ada dua kata yang sangat saya pegang dari kata-kata dia. Kata-kata dia pertama gini, Anda kalau mau punya perusahaan, jangan jadi yang terbesar, tapi jadilah yang tercepat.
ini yang bisa membuat Anda punya penghasilan hanya dengan menjadi penonton video. Kira-kira kalau saya bilang begitu, apa yang mendapat kalian? Next, Pak. Penipu. Ya. Pasti kita waktu menawarkan orang, ya rekan-rekan semua kan di sini semuanya sudah jadi member, ya kan? Pasti menawarkan orang tidak ada yang semua langsung, wah hebat gitu ya, enggak ya? Pasti ada yang bilang, lu tipu gua lu, masa nonton video ayo gua kesini bayar, ya berapa duit bisa dibayar? Ya, kita bilang 70 juta, wah lu gile lu, masa bayar nonton video cuma 5 menit setiap hari dibayar 70 juta, penipu, ya. Oke, terus nanti saya buktikan bahwa ini bukan penipu. Saya bilang dalam waktu 1 tahun penghasilan saya bisa 70 juta sebulan. Lu percaya? Percaya? Oke. 1 tahun lagi saya akan sampai teman saya yang bilang penipu itu. Saya bilang di media, bro, bener bro, memang Fituk itu penipu. Ya, next Pak. Ya, ini namanya Fituk, ya kan? Fituk itu penipu. Gua ditipu sama Fituk. Gue bilang lu apa tuh? Kan tipu. Ya, gue gak dapat 70 juta sebulan, tapi gue dapat 1 miliar sebulan. Benar-benar penipu gitu ya. Coba kalau dulu bilang 1 miliar, lu pasti akan lebih tertarik ya kan? Atau bisa bilang lebih penipu lagi gitu kan? Ya. Nah, rekan-rekan, ingatlah, semua hal besar di dunia selalu dimulai dari ide gila. Tetapi semua akan berubah ketika ide tersebut berubah menjadi kenyataan. Kalau kita menawarkan Fituk dan kita bilang lo ketipu itu bego, ya kita bukan sendirian. Kita juga sama seperti Google, sama seperti si Jack Ma dibilang penipu. Tapi kita buktikan kalau kita tidak ditipu. Bagaimana buktikannya? Sekarang mari kita bahas lebih detail tentang Fituk. Sebenarnya bagaimana Fituk bisa membuat kita yang dibilang penipu akan nanti menjadi punya penghasilan yang besar sekali. Ya. Pertanyaannya kenapa sih kita harus menjalankan Fituk? Pokoknya perusahaan-perusahaan internet sudah banyak yang lainnya. Ya. Nah, next. Dibuka semua aja, Pak. Oke. Saya ketika melihat Fituk, ya, yang saya lihat pertama kali adalah dia legalitasnya ada tidak. Itu yang paling basic. Kalau legalitasnya udah ada, itu udah jauh lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan yang konsep yang sama, di mana mereka mulai tanpa ada legalitas, kita disuruh berjuang sendirian, dan kita mati sendirian. Fituk beda. Dia sudah punya legalitas lengkap. Tetapi yang lebih saya kaget lagi, dia sudah punya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Ya. Jangka pendeknya apa? Membangun database perusahaan menjadi pusat periklanan di Asia Tenggara. Jangka menengahnya, mengajak para perusahaan besar untuk kerjasama dengan Fituk. Dan jangka panjangnya membangun rantai bisnis yang dapat mensuplai atau memperkenalkan produk mereka. Ya. Nah, waktu pertama kali saya melihat Fituk udah punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, saya lebih tenang. Karena ini bukan bisnis kaleng-kaleng, sekarang kaleng-kaleng ya kan. Tapi dia udah punya ke depan mau ngapain. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kalau kita tahu jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, kita udah punya
bayangan kita akan bisa jadi seperti apa nantinya. Oke, next Pak. Nah, gambarannya kira-kira gini, ya. Pituk baru dibuka pada tanggal 15 April kemarin. Oke. Nah, pada waktu pertama kali dibuka, di 22 hari pertama, Pituk sudah memiliki anggota member sebanyak 300 orang. Wow. Oke. Jarang ada perusahaan yang baru, belum sebulan sudah punya 300 member. Ini benar-benar gila. Ya. Lalu, next Pak. Ya. Kita menutup pendaftaran karena ini terlalu banyak dan belum dididik. Nah, kita sudah mulai melakukan pendidikan dengan training seperti ini. Ya. Besok Juni dibuka lagi. Ini tahap kedua. Oke. Saya punya prediksi tahap kedua ini, ya, dalam waktu 1 bulan atau bahkan 2 bulan paling telat, member Pituk sudah bisa mencapai 1 juta. Oke, ini bukan suatu hal yang mustahil, karena sekarang udah banyak yang ngantri, bahkan bukan ngantri, banyak ngomel-ngomel, kenapa saya belum bisa register, ya kan? Ya, pintu hampir jebol nih, ya, udah pada gedor-gedor untuk registrasi. Nah, next Pak. Ya, yang berikutnya, nanti dia akan makin gede lagi. Ya, lalu Pituk itu seperti wanita cantik dan seksi di mata para perusahaan-perusahaan besar. Karena perusahaan besar melihat, wow, ini tempat dia untuk mencari uang. Dia mau bekerja sama dengan Pituk, ya. Dia akan memasang iklan-iklannya agar produknya terkenal di Pituk. Nah, itulah jangka menengahnya. Oke, lalu dengan beriringnya waktu dan banyak perusahaan yang bekerjasama, ya, mulai ya Pituk mengembangkan bisnisnya bukan hanya sebagai iklan, ya, tapi dia mengembangkan servisnya di luar iklan. Dia akan kerjasama dengan hotel, dengan tiket, ya, dengan macam-macam bisnis, sehingga dia akan mempunyai satu jaringan yang besar, namanya rantai bisnis raksasa. Nah, ini jangka panjangnya, ya. Jangka pendek itu dilakukan sekitar 1-2 tahun, jangka menengah bisa 2-3 tahun, ya, 4 tahun, jangka panjang bisa 5 tahun ke atas. Ya, next Pak. Ingat, konsep profit sharing yang terjadi di Pituk, next. Ya, kita sebagai database akan merasakan penghasilan yang besar seiring dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Jadi rekan-rekan, kalau kita sudah tahu tentang rencana gambaran perusahaan, pertanyaannya, masih kita anggap ini gila, masih kita anggap ini penipu? Kalau Anda masih tidak yakin, ya, ini adalah satu peluang yang tidak pernah bisa kita dapatkan selama ini dengan konsep bisnisnya seperti ini. Ya. Waktu saya melihat pertama kali company profile dari Pituk, ya, saya sebenarnya kaget. Kenapa kaget? Ya, CEO kita yang namanya Jack White, ya, kita anak muda, ya kan? Saya dalam hati berpikir gini, woi gila, saya kerja sama anak muda, sama anak bawang, ya kan, anak baru gede. Saya udah tua, udah pengalaman, ngapain aja saya kerja sama anak kecil kayak ini ya. Tapi setelah saya mendalami bisnis itu, saya sangat kagum sama sekali. Pemikiran Jack White, ya, itu melebihi orang dewasa, bahkan orang yang profesional. Dia udah punya visi ke depan yang sangat jauh. Saya aja yang berpengalaman puluhan tahun bekerja tidak pernah berpikir seperti itu. Dia sudah berpikir jauh ke depan seperti itu. Nah, inilah orang yang harus saya ikutin, karena orang ini akan membawa saya ke level yang berbeda, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar menjadi karyawan atau menjadi tukang nonton, tapi kita akan punya satu peluang yang
tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Nah, ini konsep bisnis dari Pitu. Di sini Bapak Ibu sudah paham tentang konsep bisnis dari Pitu. Nah, sekarang kita masuk ke daerah yang lebih gila lagi. Next, Pak. Yang namanya King of Internet. Nah, apa itu King of Internet? Ya, kita punya yang namanya Viewpoint. Ya, semua yang ada di sini namanya Viewpoint itu udah bukan satu barang aneh dan bahkan memimpi-mimpikan setiap hari Viewpoint, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat Viewpoint kita yang mau dibawa mana? Next, Pak. Oke, buka semua aja. Baik. Ya, nah, ada pernah dengar yang namanya Bitcoin? Bitcoin zaman dulu, ya, itu orang menganggap remeh. Kenapa? Ini namanya duit digital dan nggak ada nilainya dan sewaktu itu bisa hilang, gitu kan? Dan banyak orang yang iseng-iseng, ya, dia beli Bitcoin hanya untuk investasi. Banyak orang yang nyuekin. Dan tahu nggak ada orang-orang yang membeli Bitcoin sebagai investasi, sekarang ini dia akan punya nilai Bitcoinnya berlipat-lipat ganda. Ya. Yang jadi kaya hanya gara-gara Bitcoin. Oke, Sandiaga Uno itu salah satunya orang yang juga dia punya andil di situ untuk memperoleh keuntungan di Bitcoin. Dia pernah ngomong seperti itu, ya. Waktu dia ngomong saya nggak tahu apa itu, ya. Tapi sekarang saya ngerti, oh Bitcoin kayak gitu dong. Oke, nah sekarang kita lihat Viewpoint akan punya nasib mirip seperti Bitcoin. Pak, kenapa bisa begitu? Oke, coba next, Pak. Kita lihat nextnya. Nah, ini ceritanya, ya. Suatu hari perusahaan Samsung contohnya, ya, dia akan meluncur produknya yang bernama Galaxy berapa itu? Galaxy S30 lah contohnya gitu ya. Oke, lalu dia mendatangi Mr. J, ya. Mau kerjasama Mr. J, saya mau pasang iklan produk saya yang baru nih. Oke, berapa biayanya? Oke, next, Pak. Ya, aku bagi semua, Pak. Ya, katanya biayanya oke, $500 Oke, si Mr. Jack bilang, baik, you Mr. Samsung, ya, you bayar ke saya $250.000. Oke, $250.000 lagi, you harus bayar pakai PP. You harus pergi ke exchange counter, beli PP di sana. Nah, coba rekan-rekan bayangin, dia butuh 250.000 VP untuk iklan Samsungnya. Kira-kira, ya, saat ini kan dolar satu VP harganya $1, ya. Kalau itu terjadi, kira-kira satu VP harganya bisa berapa? Nah, next, Pak. Bisa $5, bisa $10, atau bahkan bisa $100. Kalau sekarang kita punya PP $1, lalu jadi $5 aja, 250.000 kali $5 itu berapa? Kan? Kalau kali $10 itu berapa? Ya. Kalau kali $100 berapa lagi? Wow, kita nggak sebayangin. Oke? Nah, itulah PP kita ke depannya akan seperti itu. Nah, keuntungan lain lagi. Next, Pak. Ya. Ceritanya Samsung mau jual Samsung Galaxy S30-nya di e-commerce itu. Oke, harganya $1.000. Baik. Nah, kalau dia menjual di e-commerce kita, ya, kita akan membelinya tidak $1.000. Berapa yang kita beli? Next, Pak. Ya. Kita bisa membeli dengan voucher. Oke. Tapi juga bisa dengan PP. Dan plus uang tunai. Maka mungkin yang kita keluarkan tidak lagi 1.000, mungkin hanya 800. Ya. Jadi keuntungan voucher Belanda yang sekarang kita kumpulin nih, ya, yang kalau ada orang yang lupa check-in, nggak dapat voucher marah-marah, ya, padahal
bukannya nggak masuk, tapi memang dia nggak mencet gitu kan, ya. Dan VP yang sedang kita kumpulin itu nanti gunanya banyak sekali untuk juga belanja. Oke, nah itu salah satu keuntungan lagi VP kita. Oke, next Pak. Baik. Nah, rekan-rekan, jaga pipi kita baik-baik. Ini pesan saya dari sekarang. Kenapa? Ya, pipi ini sangat penting buat kita. Untuk menjaga pipi ada caranya. Caranya gimana? Begini, saya kasih tahu. Di awal, Anda jangan jadikan pipi menjadi sumber hidup sehari-hari. Apa artinya sumber hidup sehari-hari? Artinya gini, pipi itu setiap bulan keuntungannya dihabiskan untuk biaya hidup. Misal, ya, kita dapat free misi 12 pipi. Oke, 10 pipi kita berikan bintang 1, 2 pipi kita ambil. Atau kalau kita punya referral, kita punya 24 pipi nih. Ya, 10 pipi kita berikan bintang 1, yang 14-nya kita ambil untuk kita habiskan. Oke. Saya pesan kepada jangan lakukan itu. Ya. Tapi investasikan untuk jangka panjang. Apa artinya? Ya. Kalau Anda punya pipi, Anda gulung, ya. Anda berikan paket lagi sehingga nanti penghasilannya besar. Ya. Waktu webinar yang 2 minggu lalu, ada seorang petani yang kesaksian, dia menganalogikan pipi yang sangat bagus sekali. Nah, dia bilang begini, ya, Fitub memberikan saya 2 ekor ayam yang setiap hari dia memberikan 2 ekor telur. Oke. Nah, nanti telurnya bisa saya goreng, ya, atau saya tetaskan lagi jadi ayam. Oke. Nah, petani itu bilangnya begini, jangan dimakan, telurnya ditetaskan, nanti dia jadi 2 ayam, ya, jadi dia punya 4 ayam, ayamnya bertelur berapa? Satu ayam 2 telur kayaknya, jadi dia ada 4 telur nih, ya. Jadi kalau dia punya 2 ayam, punya 4 telur, kalau dia punya 4 ayam, dia akan punya 16 telur. Ya, 16 telur itu dia tetesin lagi, dan ayamnya dan jadi banyak-banyak, nanti dia bisa beli kambing. Nah, kira-kira seperti itulah yang namanya investasi untuk jangka panjang. Nah, sekarang saya berikan gambaran kepada Bapak Ibu. Bedanya orang yang menganggap atau memperlakukan pipi sebagai investasi dan pipi sebagai sumber hidup sehari-hari. Yang pertama gini, kalau sebagai investasi, ya makin hari, income kita makin besar dan makin berlimpah-limpah. Kalau orang yang memakai pipi untuk kehidupan sehari-hari, pertambahan income-nya sangat sedikit sekali. Ya. Kalau orang yang menjadikan investasi, dia bekerja sedikit, tetapi income-nya besar. Tapi orang yang sebagai sumber hidup sehari-hari, bekerjanya lebih keras, tetapi income-nya lebih kecil. Yang sebagai investasi, tambah lama dia tambah semangat untuk menonton videonya, ya. Sedangkan yang sebagai hidup sehari-hari, tambah lama tambah berat. Kecil banget, kerjanya sama, dapat kecil. Akhirnya dia frustasi dan tidak melanjutkan lagi. Jujurnya, saya sekarang setiap hari, ya, begitu menyelesaikan misi, saya dapat 10 pipi. Waktu pertama kali 3 pipi, aduh, kok dikit amat ya, males gitu ya. Begitu sekarang 10 pipi, saya semangat, ya. Bahkan saya pikir, waduh, kok ini lama banget ya pindah hari ya. Saya nggak mau 24 jam nih, mau 12 jam aja, mau cepat-cepat nonton gitu kan. Kadang-kadang saya tungguin lupa, ya. Rekan-rekan, saya tungguin jam 12 malam. Jam 12 malam saya nonton sampai habis, ya kan. Begitu saya lihat, wah, tak lagi 10 pipi lagi, ya. Udah gitu jam 2 dapat lagi grup poin, wah, tambah semangat. Ya. Ini saya punya aktivitas jadi berubah total nih. Malam menjadi siang, siang menjadi malam, ya. Oke, nah, next Pak. Oke, nah, maka itu, rekan-rekan semua, saat itu terjadi, maka Anda akan lihat
hari ini dan bersyukur telah mengambil keputusan untuk berada di bisnis ini. Kenapa, rekan-rekan? Karena next. Karena akan membuat Anda menjadi miliarder. Ya tidak? Ya. Sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi miliarder? Next, Pak. Oke. Terus? Lagi? Oke, lagi? Ya. Nah, pertama fokus. Oke. Apa itu fokus? Fokus sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya punya satu pengalaman begini. Saya sejak dulu ditawarin bisnis jaringan, ya, entah itu multi level, entah itu asuransi, entah itu produk kesehatan dan macam-macam. Dan saya ikutin dan saya tidak pernah berhasil. Oke. Lalu belakangan saya ikut lagi dan saya lihat pengalaman upline saya, dia kok berhasil. Saya tidak. Saya evaluasi, kenapa dulu saya tidak berhasil dan sekarang nih apa yang saya berhasil. Rupanya, rekan-rekan, waktu dulu bisnis sampingan itu yang saya anggap bisnis yang jaringan itu sangat bisnis sampingan. Saya tidak fokus melakukannya. Ya, mungkin semangat seminggu, 2 minggu, sebulan, habis itu udah back. Tetapi yang saya lihat upline saya, dia gila. Ya, bukan gila maksudnya gila beneran, tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia dari pagi sampai sore, dia tabletop, dia berada di mall, ya, berada di di food court. Dia ketemu orang dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu bahkan Minggu. Saya pikir, wow, pantesin saya gagal. Kenapa? Karena saya tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Dari pengalaman itu, saya coba. Ya, awalnya saya nggak percaya orang bisa, tetapi ya setelah saya coba, saya belum sampai Senin sampai Sabtu sampai Minggu ya. Saya coba 3 hari saya nongkrong di mall, ya, nongkrong di food court. Saya ketemu orang, ya. Saya membuka diri supaya saya cari orang. Dan benar, saudara-saudara, rekan-rekan, hasilnya beda. Sekarang saya mulai merasa, oh, begini tuh caranya. Ya. Jadi, jika Anda pengen berhasil di bisnis ini, satu pesan saya, fokus. Ya. Jika sekarang kita tidak mencoba untuk fokus, maka kita juga belum tentu berhasil di bisnis ini. Ya. Bahkan kemungkinan tidak berhasil besar. Kedepannya, kita pun tidak menjadi lebih baik. Ya. Dan kalau kita melakukan bisnis lain pun tetap aja akan gagal karena kita tidak pernah bisa fokus. Kalau sekarang kita fokus, kita akan bisa memperoleh keberhasilan di bisnis ini, ya, di YouTube ini. Dan kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Kalau kita menjalankan bisnis lain pun, saya berani yakin kita akan juga bisa berhasil karena kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Oh, begini caranya bisa berhasil. Oke. Yang kedua yang namanya kerja keras. Apa itu kerja keras? Ya. Di perusahaan saya, orang yang bekerja di perusahaan saya itu punya status syarat, dia harus kerja keras. Banyak orang yang masuk ke perusahaan saya, dia tidak sanggup bertahan karena di perusahaan lamanya dia kerjanya santai. Lalu ada seorang manajer atau seorang GM yang saya lupa, dia bilang begini ke saya, Pak, sorry saya nggak bisa bertahan di perusahaan ini Pak, perusahaan ini nggak cocok sama saya. Di perusahaan lama saya kerja cerdas Pak, nggak kerja keras. Saya dalam hati mikir, oh begitu ya, apa benar kerja keras salah, tapi yang benar kerja cerdas. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kalau dia memang benar, kenapa dia pindah? Kenapa dia nggak stay di sana? Nah, saya punya kesimpulan gini. Orang yang kerja cerdas tanpa kerja keras itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah investor. Investor, orang yang punya uang, dia tidak mau kerja, dia akan cari orang yang kerja, menginvestasikan uangnya, dia dapat. Ya, itu orang yang kerja cerdas, tapi dia tidak mau kerja keras. Yang kedua, kalau orang itu nggak punya duit,
dia namanya penipu. Ya, dia nggak mau kerja, ya, dia mau dapat duit, ya yang dia lakukan apa? Dia nipu, gitu kan? Nah, yang kedua, kalau orang kerja keras saja tanpa kerja cerdas, apakah bisa? Bisa. Orang yang kerja keras, ya tanpa kerja cerdas, kalau dia banyak uang, ya itu namanya dia workaholic, atau dia suka kerja, ya bukan uang yang dicari, tapi dia kesibukan kerja, ya. Tapi orang yang kerja keras tanpa kerja cerdas, biasanya nggak punya duit, atau dia kerjanya hanya kerja kasar, kerja otot, yaitu yang namanya kuli, ya. Nah, orang yang sukses justru menggabungkan antara kerja keras dan kerja cerdas. Di bisnis itu, kerja keras itu artinya apa? Kerja keras artinya membangun tim, memotivasi tim, mengembangkan tim dengan pelatihan dan training. Itu namanya kerja keras. Kerja cerdasnya apa? Kerja cerdasnya melakukan investasi, mengatur pipi agar cepat berkembang, dan menjaga pipi agar dapat dinikmati dengan nilai yang lebih tinggi. Itu yang namanya kerja keras dan kerja cerdas. Itu yang membuat kita sukses. Ya. Yang terakhir, percaya. Percaya ada dua. Percaya pada perusahaan. Oke, percaya tidak sama dengan pasrah dan mengikuti tanpa dasar dan pertimbangan yang matang. Nah, kalau kita seperti itu namanya kita mudah tertipu. Ya. Tapi apa artinya percaya? Percaya artinya kita tahu persis bahwa perusahaan dan manajemen memiliki kemampuan untuk membuat kita menjadi lebih baik, lebih sukses dengan mengikutinya serta mendukung program-programnya. Itulah yang kepercayaan yang kita pegang terhadap perusahaan. Dan juga kita percaya karena sudah ada bukti-bukti yang sukses di Fitup ini. Fitup baru berjalan selama 1 bulan lebih dan sudah ada orang yang punya income puluhan juta. Nah, itu buktinya. Oke? Nah, yang berikutnya, percaya pada tim. Percaya pada tim artinya kita ya harus membuat tim percaya, percaya pada tim kita bisa berkembang dan tim juga percaya sama kita. Oke? Bagaimana kita supaya membuat tim percaya sama kita? Pertama, kita tahu tentang materi-materi training. Semua presentasi, video-video harus kita hafal. Oke? Saya paling sebel kalau saya mempower video, ya, lalu 1 menit kemudian video itu tersebar. Itu artinya apa? Orang yang saya forward, dia tidak nonton dulu, dia main sebar dan tidak tahu. Saya enggak. Saya begitu dapat video, saya akan tonton dulu sampai habis, saya mengerti, dan setelah mengerti baru saya sebar. Nah, Anda sebagai leader di sini, Anda harus lakukan itu. Kalau enggak, Anda tidak akan bisa menjadi leader. Oke? Juga Anda harus punya skill, keahlian, ya, menguasai tentang teknik-teknik aplikasi. Oke? Juga menguasai tentang problem-problem tim Anda. Itu keahlian manajerial. Karena kita mau bikin tim kita ini besar. Dan juga kita harus punya attitude yang menjadi panutan bagi semua orang di dalam tim kita. Kita mau membantu tim menjadi sukses semaksimal mungkin. Ya. Nah, itu yang namanya percaya. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Ini terakhir dari saya. Oke. Nah, rekan-rekan VTuber, marilah mulai hari ini kita bersama-sama untuk fokus menjalankan bisnis Fitup ini. Dengan fokus, kemungkinan berhasilnya kita akan menjadi lebih besar. Dengan fokus, kita akan menjadi lebih baik ke depannya, dan bisnis apapun yang nantinya akan kita jalankan akan menjadi berhasil pula. Bekerja keras dan bekerja cerdas akan menjadi bagian dari hidup kita ke depannya. Agar kita dapat memperoleh VIP yang lebih besar, dan kita akan naik ke peringkat yang lebih tinggi dengan lebih cepat pula. Percayalah pada perusahaan yang akan menuntun kita untuk menjadi sukses di Fitup ini. Ikuti program-program dan arahannya.
kita pasti akan sampai pada peringkat tertinggi di YouTube, yaitu menjadi diamond. Percayalah pada tim kita. Tim sukses bersama kita. Bimbing, training, dan arahkan mereka untuk bisa sukses seperti kita. Jadilah contoh bagi mereka. Dan buktikan kalau kita bisa. Anda pasti bisa. Ayo, Indonesia bisa. Sekian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Yohanes Monando Halim undur diri. Salam VTuber dan Bidayma. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ponak, sharing yang sangat luar biasa dari beliau ya. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini tanyakan lebih lanjut kepada pengguna Bapak Ibu ya. Sebelumnya ada informasi, yaitu ada feature webinar ya. Nanti kita akan membahas tentang the new normal ya, manfaatkan peluang tersembunyi di tengah-tengah pandemi tanpa modal ya. Nah, spesial testimoni dari pelaku yang sudah mendapatkan hasil dari program ini. Ya, peserta unlimited nanti akan live di YouTube, link akan dibagikan 30 menit sebelum acara. Acara mulai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Oke. Dan kami sangat menghimbau buat semua rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin menukarkan VP ya, ingin menjual VP, jangan personal tapi harus melalui exchange counter ya. Ini untuk menghindari penipuan-penipuan gitu ya, gitu teman-teman semua ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang